Meski hitung-hitungan soal berapa jumlah tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulannya masih dalam pengkajian. Perubahan soal pemberian fasilitas bagi wakil rakyat ini butuh kejelasan. Apakah alasan rumah dinas yang mulai rusak cukup realistis? Untuk membahas tunjangan rumah dinas anggota DPR, saat ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dosen HTN sekaligus peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari, dan juga anggota DPR dari fraksi Nasdem, Ahmad Saroni. Selamat petang, Mas Ferry, Bang Saroni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat petang, Mbak Cynthia, Mbak Roni. Ya, saya ke Bang Saroni terlebih dahulu. Ini kalau dari fraksi Nasdem, anggota DPR yang menempati rumah dinas periode sebelumnya ada berapa orang nih, Bang? Ya, tidak semua. Pasti ada yang nempatin. Kalau ditanya, saya sampai hari ini pun nggak tahu bentuk rumahnya itu rumah dinas. Terus siapa yang pakai jatah Abang? Kebetulan saya punya staf yang jaga untuk merawat rumah tersebut. Tapi begini, isu terkait dengan rumah dinas digantikan dengan sejumlah uang pengganti. Kita dukung apa yang dilakukan Sekjen DPR. Karena rumah-rumah tersebut adalah perlu perawatan dan biaya sangat mahal. Jadi dengan pengeluaran yang dikasih per bulan, dengan perawatan yang dilakukan oleh Kesekjenan DPR, dilakukan kepada rumah dinas di Kalibata misalnya contoh, itu bahkan bisa 3-4 kali lipat mahalnya daripada harus menggantikan uang. Nah, di sisi lain, ya maaf nih, kan anggota DPR yang terpilih 580 anggota DPR, kan sebelumnya pasti punya rumah lah. Ya lebih baik manfaatkan yang ada, kalaupun yang di daerah tinggal di Jakarta, misalnya kan masih banyak fasilitas rumah sewaan atau kontrakan yang mumpuni untuk dia tinggal di areal Jakarta. Dan itu bagian daripada proses di mana kewajiban anggota DPR mendapatkan fasilitas, tapi yang minimalis lah, tidak perlu mahal-mahal, tapi secukupnya dan memadai. Ini kan tunjangannya mengacu terhadap harga sewa hunian di sekitar DPR. Bisa dikatakan di sekitar DPR artinya kawasan Senayan, kawasan prestisius yang harganya juga bisa dikatakan kalau sewa bukan main-main. Ini anggarannya akan besar pastinya untuk 580 anggota DPR. Iya, lebih besar lagi kalau anggota DPR yang ada masih memakai rumah dinas. Tapi itu yang gini, tadi sebelumnya saya bilang tadi, perawatan lebih mahal daripada uang yang diberikan kepada anggota DPR baru yang tidak memiliki tidak mendapatkan fasilitas kami tangkap. dinas. Sebelum saya ke Mas Ferry, tapi logikanya seperti ini, Bang. Rumah dinas ini kan aset negara. Artinya walaupun tidak dipakai, mau tidak mau harus diperbaiki supaya aset negara ini juga tidak sia-sia dan tidak dimakan rayap lah istilahnya. Kalau begini nantinya juga akan diperbaiki dong rumah dinasnya, dan di sisi lain harus memberikan tunjangan, akan double pengeluarannya. Bisa aja dipergunakan untuk kepentingan lain. Jadi kalaupun ada kepentingan lain, itu Kementerian Keuangan negara dalam hal ini untuk menyikapi hal tersebut agar pada hal-hal untuk perawatan tidak lagi dikeluarin. Ada prosesinya, sama kayak tanah punya negara dipakai untuk bisa kerjasama dengan para pihak untuk bisa menguntungkan. Itu upaya untuk mendapatkan satu kerugian yang lebih besar lagi. Baik, saya ke Mas Ferry. Mas Ferry, gimana penggantian rumah dinas menjadi tunjangan menurut Anda cukup efisien tidak? Ya, sejauh ini kalau kita bicara mana kebijakan yang paling tepat, apakah dilanjutkan rumah dinas atau kemudian ada tunjangan khusus, kita tidak tahu alat ukur kebijakannya apa. Memang tadi alasan Bang Roni mengatakan beban biaya perawatan jauh lebih besar. Apakah itu benar atau tidak kan juga perlu dipertanyakan oleh publik, karena yang membuat kebijakan adalah orang yang butuh, anggota DPR sendiri. Semestinya kebutuhan DPR itu dikaji dari perspektif jauhnya konflik kepentingan. Bagaimana kalau kemudian anggaran ini diperuntukkan agar kebutuhan perumahan yang diinginkan anggota DPR itu menjadi jauh lebih layak karena soal keinginan dan kepentingan mereka. Padahal
negara tidak punya kesanggupan. Nah, saya mau ambil contoh dulu Parlemen Inggris juga punya berbagai masalah tertentu. Nah, ketika dibuat kebijakan dalam konteks undang-undang, yang punya konflik kepentingan tidak boleh ambil kebijakan. Misalnya Bang Roni ada di Jakarta, dia tidak butuh rumah dinas, dia bisa ikut buat kebijakan. Tetapi orang yang tidak tinggal Jakarta, butuh rumah dan segala macam, dia tidak boleh karena ada konflik kepentingannya di sana. Nah, ini bercampur baur ya, antara yang punya konflik kepentingan dengan anggota DPR yang bukan tidak mungkin dapat keuntungan. Misalnya Bang Roni sudah kaya, punya rumah, lalu dapat juga tunjangan perumahan. Kan jadi kasihan kita rakyat-rakyat gitu ya. Jadi ini bagaimana bisa buat kebijakan yang menghindari konflik kepentingan itu. Dulu misalnya yang menarik Bang Roni, Senat Amerika itu sebagaimana juga anggota parlemen kita ya, punya wewenang untuk menaikkan gajinya sendiri. Itu dikomplain oleh publik. Kenapa? Karena dia ada motif konflik kepentingan. Karena dia mau naikin gajinya sendiri. Maka sekarang keluar kebijakan baru, itu di dalam konstitusinya bahkan, bahwa mereka boleh naikin gaji, tapi berlaku untuk anggota parlemen berikutnya. Maksud Anda ini Seperti artinya ini juga. salah satu bentuk atau cara untuk menaikkan gaji dengan menukar rumah dinas menjadi tunjangan? Kurang lebih, jadi begini maksudnya, boleh saja anggota parlemen dapat tunjangan, tetapi jangan diberlakukan untuk dirinya sendiri. Untuk anggota parlemen berikutnya oke lah, karena itu akan jauh dari konflik kepentingan. Oke, gimana Bang Jadi Saroni? jangan buat Gimana Jadi Bang gini, Saroni Bang menanggapi Ferry. ini? Karena memang ada perspektif saat ini juga beredar di masyarakat bahwa ini untuk kenyamanan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Oke, gini, secara naluri manusia, Bang Ferry benar. Yang dapil Jakarta misalnya memiliki rumah, yang nggak perlu rumah misalnya. Tapi ada juga dapat uang yang memang sesuai aturan undang-undang di mana fasilitas itu ya diterima oleh para anggota. Setuju sekali. Tapi metode tentang dalam situasi yang sekarang adalah pemerataan dalam pikiran aturan yang dilakukan Kesekjenan DPR sesuai aturan undang-undang yang ada. Nah, mungkin kalau antara di Inggris dengan di Amerika gitu ya, dengan format yang tadi Bang Ferry bilang, oke, coba dianulir kira-kira narasinya kita naikin gaji. Nanti Bang Ferry ada lagi nih, wah gila itu DPR, mau naik gaji gede-gede, rakyat ini tambah miskin katanya. Salah lagi nanti Bang Ferry. Jadi kita ini dalam situasi yang semua serba dipikirkan secara matang. Kalau ngomong kita pikirin, nah secara matang bahwa anggota DPR memiliki tanggung jawab penuh terhadap masyarakat di dapilnya masing-masing. Apa aja tuntutan untuk diberikan kepada masyarakat terkait di dapilnya bagi anggota-anggota DPR yang terpilih. Jadi Bang Ferry menyatakan itu ada benar ya Bang. Jadi kita mau formulasi terkait dengan aspek apapun, semua koridornya sesuai dengan aturan. Tapi Bang kita Saroni, lihat. kalau anggaran tunjangan, jika dibandingkan dengan anggaran perbaikan rumah memang dalam 5 tahun ya, karena kalau memang diberikan tiap bulan selama 1 tahun 30 juta sekitar 360 juta. Kalau dikali 5 tahun kan anggarannya akan cukup besar juga. Akankah lebih sedikit jika diperbaiki, asetnya sehat dan itu juga kembali ke aset negara? Jadi gini, pertanyaan tadi Bang Ferry kan menyampaikan tentang pengeluaran biaya perawatan mahal yang tadi saya sampaikan. Nah, itu bisa dilakukan, dilihat oleh Kesekjenan bahwa kita punya rumah sendiri aja, perawatannya itu lebih mahal daripada hal-hal terkait misalnya kita sewa rumah yang lebih cukup memadai. Ini kan dia Kesekjenan bilang oke, kita kasih rumah yang memadai. Ada orang yang memang kiranya kayak saya lah, contoh tadi Bang Ferry bilang, bisa aja saya nggak pakai. Tapi balik lagi, Kesekjenan DPR itu memiliki dasar undang-undang dengan memiliki fasilitas-fasilitas. Oke, fasilitasnya apa aja semua setara anggota DPR. Nah, nanti
dari masing-masing undang-undang yang udah dikasih kepada anggota DPR itu adalah Oke. masing-masing memiliki, kemampuan, mau taruh, sewa lebih mahal Hmm. kah, mau sewa lebih murah kah. Nah, itu kan tinggal tergantung orang per orang. Mau yang lebih mahal pasti ada misalnya, tapi Kalau kalau ada lebih murah enggak, ya jadi udah bisa cukup. untung lebih banyak gitu ya, Bang? Nah, itu kita nggak tahu dia mau ambil untung atau dia mau nambahin. Nah, Oke, dikala orang mau nambahin itu kan masa mesti lapor lagi kan nggak mungkin. Nah, oke. ada plus minus dalam hal ini. Oke, gimana Mas Ferry kalau hitung-hitungannya seperti itu, umpamanya jadinya diberikan kebebasan wakil rakyat ini untuk menentukan nanti rumahnya mau yang lebih murah atau sesuai budget. Bukankah ini menjawab perspektif sejumlah pihak ini untuk kenyamanan pribadi? Ya, kalau boleh mengambil kesimpulan dari penjelasan Bang Roni, sebenarnya kalau mau jujur, ini hanya kebijakan untuk menambah take home pay saja dari teman-teman di DPR. Saya pikir ya boleh saja karena beban pemilu mereka sangat banyak, mereka sedang membutuhkan dana dan segala macam. Tapi saran saya harus tunjangan yang memperlihatkan bangunan produktivitas, bukan tambahan karena pleasure, gitu ya, karena ingin kenyamanan, kenikmatan, gitu ya. Misalnya tunjangan kinerja dengan laporan berapa banyak undang-undang yang dibuat itu akan dikalikan dengan tunjangan tertentu. Itu mungkin akan jauh lebih banyak Kalau diterima masukan dari publik. Mas Ferry sendiri gimana? Idealnya seperti apa untuk menjadi solusi tunjangan rumah ini Ya, dan juga fasilitas bagi anggota dewan agar mungkin nggak telat lagi ya. ke Senayan? Saya pikir jangan menambah take home pay dengan tunjangan berupa bangunan kenikmatan itu, tetapi tunjangan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dewan, gitu ya. Jadi misalnya ada tunjangan bahwa produktivitas anggota dewan akan berkaitan dengan take home pay yang dia bawa ke rumah. Itu akan menarik bagi publik karena akan memacu atau mendorong produktivitas anggota parlemen. Kalau take home pay-nya dari tambahan tunjangan rumah, lalu nanti ada tunjangan-tunjangan yang lain, orang akan timbul kesan bahwa anggota dewan sedang mencari kebahagiaan di atas penderitaan publik. Jadi bukan tidak boleh. Nah, menurut saya banyak contoh yang bisa kita pelajari untuk oke ya, ada tambahan bagi anggota dewan karena kebutuhan selesai pemilu, tetapi juga itu menggambarkan bahwa mereka tidak sedang menari di situasi ekonomi yang sedang sulit, gitu ya. Oke. Jadi ada caranya, jangan kemudian beralasan ini bangunan tidak dipakai tetapi kami tetap dapat duit. Kan problematikanya begini, kita bisa ukur apakah perumahan anggota parlemen selama ini dipakai. Saya yakin ya 90% perumahan anggota dewan itu tidak digunakan oleh anggota dewan. Ya, Tapi ya. sekali lagi seperti yang Bang Roni sampaikan, lebih banyak staf yang mengisi. Ya, sama Jadi seperti Bang Saroni tadi ya. produktivitasnya tidak. Oke, Ya. baik. Bang Saroni, ini nanti aturannya akan seperti apa? Ini kan kabarnya Ketua Fraksi sudah menyetujui, hanya tinggal jumlah anggarannya. Lalu mekanismenya seperti apa? Karena ada anggota DPR yang juga dua-duanya terpilih, suami istri terpilih. Ada Uya Kuya Astrid, Ahmad Dhani, Mulan Jamila. Penghitungannya gimana? Kan mereka masih satu rumah. Ya kalau ngomong suami istri misalnya gitu ya, ya itu koridor normalnya udahlah rezeki dia lah itu lagi bini jadi anggota DPR. Tapi perspektif yang Bang Ferry tadi sampaikan benar juga. Kita memahamin kondisi situasi yang dinotabenekan adalah tentang masalah take home pay tadi. Nah, dari aturan yang ada di Kesekjenan DPR, fasilitas yang diterima oleh para anggota DPR terpilih itu tidak melihat pada suami istri, anak, bapak, emak, tante, tidak. Jadi di mana per orang adalah anggota DPR terpilih, walaupun dia suami istri adalah 2 orang berarti, yang sesuai dengan keputusan presiden bahwa dia terpilih dan menjadi anggota DPR. Nah, dia tidak melihat itu laki bini, tapi memang sekarang fenomenanya kan lagi ngetren suami istri, anak, adik, om, tante, semua ikutan di situ. Nah, tapi yang penting adalah
bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh para anggota DPR ini di dapilnya. Bagaimana manfaat mereka ada di dapilnya, kayak saya di Jakarta, Mhm. manfaat apa yang diterima oleh masyarakatnya. Itu Bang Ferry benar, Oke, bahwa jangan sampai punya asumsi seolah-olah take home pay ini dimanfaatkan oleh orang per orang pribadi saja, tapi bisa oke, digunakan untuk kepentingan halayak banyak orang. Begitu oke. Bang Ferry ya? Artinya Pak selain Setia, gaji, ada tunjangan-tunjangan lain, sekarang juga akan kemungkinan ada tunjangan rumah. Jadi tunjangan rumahnya bisa untuk nyicil KPR ya Bang. Terima kasih Bang Saroni dan Pak juga Setia Mas Ferry sedikit saja. Amsari. Oke. Boleh sedikit Mas Ferry, Masih. silakan. Ya, ini contohnya ya. Kalau dosen itu dia tidak akan menerima tunjangan mengajar kalau dia tidak mengajar, sedang istirahat sekolah gitu ya. Nah, ini juga harus sama dengan anggota DPR. Kalau sudah suami istri, ya mestinya nerimanya satu, kan rumahnya sama, kecuali dia sudah cerai kan gitu ya. Nah, logika itu yang kemudian yang sulit diterima oleh publik. Bang Roni malah pakai logika rezeki. Nah, ini kan Ya. problematika juga didengar oleh Baik. publik. Baik kami tangkap. Terima kasih Mas Ferry Amsari dan juga Bang Ahmad Saroni. Mudah-mudahan kita nantikan nanti keputusannya akan seperti apa. Terima kasih.